Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai rekan sejawat saya di sekolah tempat saya bekerja terkait dengan tugas observasi yang pada kali ini akan saya lakukan, yaitu pra-observasi, yaitu wawancara pra-observasi. Perkenalkan, nama saya Teguh Waluyo, CGP Angkatan 9 kelas 105 BPGP Jawa Tengah. Dan rekan sejawat saya, beliau adalah Indra Galih Wahyudi dari SMP Negeri 2 Karanganyar. Kami satu sekolahan, yaitu SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Baiklah, akan saya mulai untuk sesi wawancara pra-observasi untuk kelasnya Pak Indra. Ini saya sapa dengan panggilan Pak Indra ya, biasanya Mr. Indra ya. Karena beliau juga mengajar bahasa Inggris seperti saya. Untuk Pak Indra ini mengajar di kelas 7 dan sebagian besar kelas 7 atau semuanya kelas 7 ya Pak Indra ya? Ya, sebagian besar. Sebagian besar ya. Oke Pak Indra, mari kita mulai untuk wawancara pada kesempatan pagi hari ini. Untuk Pak Indra, sehat-sehat selalu Pak Indra? Alhamdulillah, saya sehat hari ini. Ya. Oke. Untuk Pak Indra sendiri di sini rencana untuk mengajar di kelas 7G ya. Pak Indra dengan jadwal yaitu pada hari Jumat minggu depan ini ya. Pada pukul 9.35 sampai 10.55. Nah, Pak Indra, saya kemarin sudah menerima modul ajar dari Pak Indra. Ini sungguh sangat bagus kalau menurut saya. Di sini Pak Indra mau mengajarkan atau menyampaikan kepada murid tentang topik materi there is, there are, dan preposition of place ya, Indra, there is, there are, dan preposition of place. Oke. Nah, bisa disampaikan Pak Indra untuk tujuan pertemuan pada pembelajaran besok ya, mungkin secara lebih detailnya. Oke, jadi untuk tujuan pembelajarannya siswa nanti diharapkan ya dapat mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk mendeskripsikan tempat ya, menggunakan there is, there are, dan juga nanti preposition of place. Itu secara garis besarnya. Secara garis besar ya. Nanti sehingga nanti ada indikator-indikator khusus tentunya ya, betul, Indra ya. Betul sekali. Untuk murid ya, nanti diharapkan bagaimana Pak Indra? Yang pertama tentunya bisa mengungkapkan atau menyatakan keberadaan suatu tempat menggunakan there is, there are yang pertama. Yang kedua, nanti bisa menggabungkan kalimat itu menggunakan materi yaitu yang preposition of place. Seperti itu. Baiklah Pak Indra. Nah, sampai detik ini ya, yang sudah Pak Indra siapkan untuk pembelajaran minggu depan. Yang pastinya saya sudah membesarkan modul ajar, ya. Kemudian media-media yang nanti bisa digunakan dan juga LKPD untuk siswa nanti. Oke, termasuk mungkin apa ya bahan-bahan ajarnya, atau mungkin sudah dibawa Pak Indra? Sudah ditunjukkan. Misalkan untuk medianya nanti bisa menggunakan gambar yang ada kalimatnya, misalkan contoh there is, there are, ya. Misalkan ada kata there, ada kalimat there are two cats, there is a ball. Nanti diharapkan siswa bisa mengidentifikasi mana yang menggunakan there is, mana yang menggunakan there are. Yang kedua,
Disiapkan juga untuk materi preposition of place, ada gambar, nanti disebutkan, misalkan ada kucing di dalam, nanti pakainya apa, kata-kata yang digunakan dalam preposition of place, seperti itu. Ya, sesuai dengan posisinya. Iya, ada posisinya, ada in, misalkan di depan ada in front of, nanti anak bisa menyesuaikan, oh ternyata kalau misalkan di samping menggunakan next to, kemudian kalau di bawah under, dan lain-lain menggunakan media yang kira-kira anak menarik untuk menyimak, seperti itu. Oke, ya. Bagus sekali Pak Indra. Selanjutnya, menurut Pak Indra ini ya, dari kelas 7G yang akan dimasuki besok, hal-hal apa yang mendukung dari kelas tersebut setidaknya untuk bisa membuat lancar dalam pembelajaran? Jadi kenapa saya memilih kelas 7G nanti bisa diobservasi, dikarenakan untuk kelas 7G yang pertama itu saya lihat untuk dari antusias dalam pelajaran itu sangat tinggi sekali. Jadi mereka ketika dalam pelajaran bahasa Inggris terlihat sangat fokus. Jadi saya ada keinginan untuk mengambil di kelas itu. Jadi agar nanti untuk interaksinya lebih enak, kemudian anak juga dalam kegiatan itu jadi proaktif, bisa bertanya, saya menjawab seperti itu. Oke, ya. Jadi pertimbangan itu juga dipilih ya untuk bisa nanti dipraktekkan dalam pembelajaran besok. Sekali. Nah, sekarang terkait dengan metode Pak Indra. Iya. Apa metode yang yang akan digunakan, dilaksanakan atau digunakan dalam pembelajaran besok? Iya, jadi saya sih melihat sekilas saja, itu mungkin bisa dijelaskan secara spesifik. Jadi di sini sebenarnya lebih ke nanti mungkin question answer ya. Jadi saya bertanya, memberikan umpan, anak menjawab. Karena kemungkinan untuk materi ini saya kira untuk anak tidak begitu sulit. Seperti itu. Jadi dan kemudian pendekatannya bisa menggunakan scientific approach, seperti itu. Di siswa atau murid nanti mengamati, mengamati dulu, observasi, kemudian nanti anak bisa di situ mengungkapkan seperti itu. Ya. Nah, Pak Indra, setelah tentang metode, nih biasanya ya untuk murid kan suka sekali ya, biar tidak tegang atau terlalu serius, paneng. Ya, kadang-kadang ice breaking atau permainannya Pak. Nah, ini permainan atau ice breakingnya kira-kira yang akan diterapkan nanti di kelas. Gimana? Itu biasanya kalau saya hampir setiap pembelajaran itu pasti saya berikan ice breaking. Dan anak nanti pastinya akan bersemangat ketika saya berikan ice breaking. Contohnya mungkin besok saya akan menggunakan ice breaking yang misalkan pakai bahasa ya, misalkan pakai ada monyet sama manusia misalkan. Contoh misalkan manusia. Nanti anak kalau saya bilang manusia harus menjawab iya, tapi geleng. Tapi kemudian kalau saya bilang monyet bukan, tapi harus mengaku. Itu agak sulit karena ada kebalikan. Biasanya kan kalau iya. Kalau bukan seperti ini, nanti dibalik. Jadi kalau monyet harusnya bukan. Nah, ini kayaknya ini ice breakingnya atau permainannya sekaligus untuk memfokuskan konsentrasi. Betul sekali, karena nanti akan diambil satu orang menang. Gitu. Jadi ada reward untuk anak yang berhasil menjadi juara satunya. Jadi mereka juga ada semacam keinginan untuk berkompetisi. Ada kompetisi di situ. Jadi nggak asal ice breaking, tapi nanti ada kompetisi. Sangat menarik itu. Wah, besok itu 3 pertemuan pasti menarik. Sangat menarik ini. Pak Indra, untuk selanjutnya ya, ini yang pada saat ini sangat ngetren ini ya, tentang diferensiasi dalam pembelajaran. Ada diferensiasi konten, proses, ada produk. Nah, ini yang mau diterapkan atau bahkan ditekankan itu yang diferensiasi apa? Seperti yang kita tahu dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, kita diharapkan sebagai guru kita harus bisa melihat kompetisi peserta didik, karena tidak semua kompetisi itu sama. Nah, kemungkinan besok yang akan saya gunakan di sana, nanti ketika dalam prosesnya itu nanti ada semacam
kerja kelompok. Jadi anak dibagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, diharapkan nanti di situ kita bisa melihat ada anak yang suka kerja kelompok, ada anak juga mungkin lebih suka bekerja sendiri. Nanti kita bisa lihat dan bisa kita mengkondisikannya sebagaimana. Oke, ya. Jadi ini kalau nggak salah ini ya proses ini itu kan Iya. diferensiasi proses ini Pak Indra. Iya. Oke ya, sangat menarik ya. Kemudian ini tentang penilaian nih Pak Indra. Iya. Nah, ada yang formatif, ada yang sumatif. Iya. Nah, ini dalam penerapannya yang formatif di kelas BESA itu bagaimana? Iya, Dan sumatifnya nanti bagaimana? iya, kalau formatif saya itu kan bisa dalam proses pembelajaran. Ya. Jadi ketika misalkan saya bisa observasi dulu, ketika saya bertanya, anak menjawab, itu juga bisa masuk dalam penilaian formatif seperti itu. Oke. Dan juga kemudian ada semacam misalkan ada LK-LK yang bisa dikerjakan ketika dalam proses belum sampai di akhir pembelajaran. Ya, oke. Kemudian untuk yang sumatif sendiri, nanti misalkan kita sudah selesai dengan dalam proses pembelajaran itu, misalkan dalam materi dari DRA dan apa namanya preparation place, nanti kita bisa memberikan evaluasi formatif teks dalam bentuk tertulis seperti itu. Ya, jadi setelah pembelajaran rangkaian pembelajaran selesai ya, betul sekali. untuk mengukur itu, Untuk menilai kemampuan anak dalam menerima apa yang telah kita sampaikan. Oke, ya Pak Indra, saya rasa cukup ya Ya. wawancara pada kesempatan pagi hari ini. Ini saya tidak sabar sekali untuk bisa Iya, melihat bagaimana Pak Indra mengajar di kelas. Tentunya nanti banyak inspirasi baru bagi saya. semoga kita sama-sama belajar. Dan tetap sehat selalu ya Pak Indra ya. Amin, ya. Semoga kita bisa melaksanakan Iya, kegiatan rencana kita ini dengan baik, Amin. sesuai dengan jadwal. terima kasih sekali. Terima kasih. Sukses selalu. Sama-sama. Oke ya. Ya, demikian wawancara saya dengan Pak Indra. Pak Indra seorang guru yang sangat luar biasa, bahkan sebagai guru dia juga punya kesibukan lain ya, merupakan tugas dari sekolah. Nah, semoga Pak Indra selalu sehat, nanti bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Amin. Dan terima kasih. Ada salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.